Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu tidak lepas dari kegiatan jual-beli, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Sebagai seorang penjual, tentu menginginkan untung sebanyak-banyaknya. Sedangkan sebagai seorang pembeli, tentu kita ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Sekarang kita akan belajar materi keuntungan dan kerugian dari sudut pandang penjual. Kapan seorang penjual dikatakan mengalami keuntungan atau kerugian? Mari kita amati kasus-kasus berikut. Suatu ketika hujan di sore hari, Pak Soso tukang bakso adalah seorang penjual bakso di daerah Malang. Pak Soso menghabiskan Rp800.000 untuk berbelanja bahan baku pembuatan bakso. Pak Soso menjual bakso dengan harga Rp8.000 per porsi. Pada hari itu, bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Pak Sarto tukang sate. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan pembuatan sate. Pak Sarto menjual sate dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, sate yang laku terjual hanya 70 porsi. Pak Subur tukang bubur ayam. Pak Subur seorang tukang bubur ayam di daerah Jakarta. Pak Subur menghabiskan Rp1 juta untuk membeli bahan pokok bubur ayam tersebut. Pak Subur menjual bubur ayam dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, bubur ayam yang laku terjual hanya 110 porsi. Mari kita cermati informasi yang kita dapatkan pada kasus-kasus tadi. Pak Soso tukang bakso memperoleh pemasukan sebesar Rp720.000, yaitu dari hasil penjualan 90 porsi bakso yang dipatok dengan harga Rp8.000 per porsi. Sedangkan pengeluaran yang dihabiskan Pak Soso untuk membeli bahan baku adalah Rp800.000. Jika kita kurangkan hasil pemasukan terhadap pengeluaran, maka akan kita peroleh minus Rp80.000, berarti Pak Soso tukang bakso mengalami kerugian sebesar Rp80.000. Pak Sarto tukang sate memperoleh pemasukan sebesar Rp700.000. Sedangkan pengeluaran yang dihabiskan Pak Sarto juga berjumlah Rp700.000. Hasil pemasukan dikurang pengeluaran adalah Rp0, sehingga Pak Sarto mengalami impas atau balik modal. Pak Subur tukang bubur ayam memperoleh pemasukan sebesar Rp1.100.000. Sedangkan pengeluaran yang dihabiskan Pak Subur adalah sebesar Rp1 juta. Hasil pemasukan dikurang pengeluaran Pak Subur adalah positif Rp100.000. Berarti Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000. Maka kita peroleh informasi, jika pemasukan lebih kecil dari pengeluaran, maka penjual akan mengalami kerugian. Jika pemasukan sama dengan pengeluaran, maka penjual akan impas atau balik modal. Sedangkan jika pemasukan lebih besar dari pengeluaran, maka penjual akan mendapat keuntungan. Untuk lebih memahami informasi tersebut, mari bersama-sama kita pecahkan kasus-kasus berikut. Seorang penjual soto mengeluarkan modal sebesar Rp900.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga sotonya sebesar Rp10.000 per porsi. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000, maka berapa porsi soto yang berhasil terjual? Mari simak pembahasan berikut. Dari kasus tadi, kita peroleh modal atau pengeluaran yang dihabiskan penjual soto adalah Rp900.000. Harga jualnya adalah Rp10.000 per porsi. Penjual soto mendapatkan untung sebanyak Rp250.000. Kita harus menemukan berapa porsi yang berhasil terjual. Kita misalkan porsi yang berhasil terjual sebagai P. Mari kita pecahkan bersama-sama. Pemasukan yang diperoleh penjual soto dapat kita hitung dari harga jual soto per porsi dikali dengan jumlah porsi yang berhasil terjual, yaitu Rp10.000 dikali dengan P. Pemasukan juga dapat kita jabarkan sebagai jumlah dari modal ditambah dengan untung yang didapatkan. Sehingga diperoleh Rp10.000 sama dengan Rp900.000 ditambah Rp250.000. Kemudian kita dapatkan bahwa Rp10.000 sama dengan Rp1.150.000. Kedua ruas sama-sama dibagi 10.000 sehingga mendapatkan hasil P sama dengan 115. Jadi porsi yang berhasil terjual sebanyak 115 porsi. Mari kita beralih ke kasus berikutnya. Seorang penjual nasi goreng mengeluarkan modal sebesar Rp800.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga nasi gorengnya sebesar Rp8.000 per porsi.
Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar Rp160.000, maka berapa porsi nasi goreng yang berhasil terjual? Mari simak pembahasannya. Dari kasus kedua ini, kita peroleh modal atau pengeluaran yang dihabiskan penjual nasi goreng adalah Rp800.000. Harga jualnya adalah Rp8.000 per porsi. Penjual nasi goreng harus menanggung kerugian sebanyak Rp160.000. Kita harus menemukan berapa porsi yang berhasil terjual. Kita misalkan porsi yang berhasil terjual sebagai Q. Mari kita pecahkan bersama-sama. Pemasukan yang diperoleh penjual nasi goreng juga dapat kita hitung dari harga jual nasi goreng per porsi dikali dengan jumlah porsi yang berhasil terjual, yaitu Rp8.000 dikali dengan Q. Karena penjual mengalami kerugian, maka pemasukan kita jabarkan sebagai jumlah dari modal dikurang dengan rugi. Sehingga diperoleh 8.000 Q sama dengan Rp800.000 dikurang Rp160.000. Kemudian kita peroleh Rp8.000 sama dengan Rp640.000. Kedua ruas sama-sama dibagi 8.000 sehingga mendapatkan hasil Q sama dengan 80. Jadi porsi yang berhasil terjual sebanyak 80 porsi. Bagaimana? Kalian sudah dapat memahaminya dengan baik, bukan? Sekarang, coba kalian temukan jawaban dari kasus ini. Pak Roni seorang pengusaha penjualan telur asin. Tiap hari Pak Roni membeli 500 butir telur asin dari petani telur asin dengan harga Rp2.450 per butir. Jika ongkos kirim perjalanan sebesar Rp150.000 dihitung sebagai biaya operasional, maka tentukan harga jual minimal telur asin Pak Roni agar mendapatkan keuntungan. Jika kalian berhasil, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.